Termasuk Pak Kaci pernah saya suruh belajar. Kamu belajar sini, nanti tak ajar yang benar, kamu berapologet. Alasannya ngantuk, ya udah terserah. Akhirnya Pak Kaci kalau ditanya tentang Alkitab, blunder dia, Pak. Dia nguasain kitab kuning, tapi begitu ditanya tentang kitab suci, dia blunder. Mengapa Yesus bersuruh Eli Eli lama sabatani? Pak Kaci bilang karena itu bahasa roh. Loh, bahasa roh gimana sih? Nggak nyambung. Nah itu nggak bisa begitu. Nah itu tadi. Oke, lanjut ya, Pak Benedik silakan. Pak Benedik silakan. Ada Theo Benedik. Shalom. Shalom. Ya. Iya. Ada beberapa masukan dari saya, Pak Paul. Yang pertama, karena kita ini kan melihat Bapak sebagai apologet yang sangat spektakuler, di mana penempatan Bapak sebagai Nabi ke-26 itu adalah sebuah pengoreksian kepada Nabi ke-25. Kalau saya bisa menghimbau, tolong nanti Pak dipertajam pengoreksian Nabi ke-26 dalam materi-materi tertentu untuk mengoreksi kitab Nabi ke-25, sehingga bahasa-bahasa yang sering Bapak pertajam kaitannya bagaimana Nabi ke-25 itu sudah menista kitab-kitab yang dimiliki oleh Nabi ke-26, kira-kira begitu ya. Jadi kalau bisa nanti dibingkai, dibuat strukturalnya, sistematika materinya supaya poinnya saya melihat nama Bapak itu sudah sangat viral ya. Dan saya melihat sekarang di kalangan bawah akar rumput nama Bapak itu kalaupun memang belum diikuti sudah sangat posisinya itu sangat dikenal sebagai seorang Nabi ke-26 yang mengangkat pemikiran orang Kristen itu semakin berani kalaupun ada level-levelnya mereka masing-masing untuk bisa menghadapi bagaimana menghadapi masyarakat-masyarakat khususnya di Indonesia kaitannya yang sering takut terhadap agama kan begitu. Saya melihat itu ada poin di situ Pak. Itu yang mungkin kira-kira Bapak tangkap nggak ya apa yang saya mengatakannya? Ya kita sudah lakukan Pak. Kita sangat dinamik sekali, yaitu dalam masalah politik ya. Kita tidak berpolitik praktis, tapi kita melakukan kritik sosial politik. Karena apa yang diframingkan oleh Nabi ke-25 itu kan dilakukan kepada umat ya, dan mereka framingkan kepada kita berupa ideologi. Makanya kita serang Pak dengan ideologi Pancasila itu Pak. Maksud saya Pak Nabi 26. Artinya kita dinamik Pak, kita nggak cuma membahas Al-Quran saja. Gitu ya, oh iya. Tapi kita dinamik Pak, karena mereka memframing kita, dan itu tugas kita, tugas saya sebagai seorang Nabi ke-26, yaitu mematahkan framing-framing ini. Artinya bukan cuma berdebat kusir, tapi kita dengan tindakan nyata. Makanya kita bikin class action, judicial review, kita bikin LBH itu ya, LSM Galarua, dan kita juga kasih makan. Itu adalah kita nggak cuma debat kusir, ngoceh-ngoceh, nggak ada hasil Pak. Kita action Pak. Orang semua lagi ngoceh-ngoceh, cuma debat kusir sport otak, kita sambil ngoceh, sambil sport otak, sambil ini kita sambil action Pak. Ya. Nah, makanya saya disebut Nabi ke-26. Maksud dan tujuan saya sih Pak begini, supaya kami juga yang di bawah yang tetap juga berjuang lewat media Facebook dan YouTube nanti akan menjadi sebuah materi-materi yang kami bisa potong-potong poin-poin penjelasan bagaimana. Nah itu ada di Pak, ada di video saya, ikut member aja di join gitu. Join member itu semua saya ada video-video, ada puluhan video, ada ratusan video itu Pak, dalamnya Pak. Atau ikut kelas evangelis sama apologetik, sama apostolik, sama kelas Ibrani. Itu di situ saya kupas bagaimana menjawab ini, bagaimana kita nih, gitu loh Pak. Dan kita harus belajar fokus ya
untuk memahami dulu kitab suci kita. Banyak saya lihat ya, banyak apologet nggak memahami kitab sucinya sendiri, malah nyerang-nyerang orang Islam, Pak. Saya pikir, kamu ini pemberitakan Injil, apalagi jelek-jelekin orang lain, nah, kan begitu kan? Dia sendiri kitab sucinya dia nggak kuasai, makanya kalau ada orang Islam mampir ke sini, saya nggak pernah tanya kitabnya dia, biar dia bertanya dan saya menjawab, supaya dia jangan dengar dari Irina Handono, Pak, jawabannya, Pak, tapi dengar dari saya. Dan mereka sering kaget-kaget, Pak. Wah, ini mereka kejang-kejang, Pak. Kayak kemarin si ibu yang pakai topi itu, ibu yang genit itu kan, yang pakai topi, yang datang pakai topi, pakai dasinya miring di sini kan. Dasi itu, saya baru tahu ada orang pakai dasi di sini ya, bukan di sini. Nah itu, begitu saya jawab dia kaget, kan, dan mulai dia. Kalau saya udah begitu, udah mulai fitnah sana fitnah sini akhirnya kan, karena udah nggak bisa jawab, udah nggak punya pertanyaan lagi yang bermutu. Dan ternyata pertanyaan-pertanyaan mereka itu hasil fitnahan-fitnahan itu. Nah, itu yang harus kita jawab dulu, Pak. Termasuk Pak Kaci pernah saya suruh belajar. Kamu belajar sini, nanti tak ajar yang benar, kamu berapologet. Alasannya ngantuk. Ya udah, terserah. Akhirnya Pak Kaci kalau ditanya tentang Alkitab, blunder dia, Pak. Dia nguasain kitab kuning, tapi begitu ditanya tentang kitab suci, dia blunder. Mengapa Yesus bersuruh Eli Eli lama sabatani? Pak Kaci bilang karena itu bahasa roh. Loh, bahasa roh gimana sih? Nggak nyambung. Nah itu nggak bisa begitu. Nah itu tadi karena nggak menguasai, disuruh belajar nggak mau. Nah itu loh Pak. Nah yang kita kedua, kan lagi memberitakan Injil, Pak. Kita ini bukan lagi memberitakan Quran, tapi memberitakan Injil. Jadi ngapain kita mencari mengorek-ngorek kitab suci orang, sementara kitab suci kita nggak ngerti. Makanya nanti kita ini kan kelas evangelis angkatan ke-19, angkatan ke-19 atau 20 ya. 19 atau 20 ya. Angkatan ke-20 kalau nggak salah ya, bulan Desember ini ya, atau 19 saya lupa. Desember ini kita udah mulai ya, angkatan ke-19 bulan Desember. Kelas evangelis. Nah, kelas apologetik yang bulan November ini mulai minggu depan, Kamis dan Jumat. Nah, itu kita ada kelas apologetik, tapi kalau kelas apologetik syaratnya harus ikut kelas evangelis. Itu saya benar-benar buka satu-satu Alkitab, dan itu biayanya murah sekali, Pak, Rp500.000, Pak. Itu cuma buat ngirim dokumen doang, ya kan, sama materinya kasih PDF-nya, kasih videonya, lengkap. Nah itu supaya kita nguasai, Pak, nguasai isi Alkitab kita dulu, ya. Kalau Al-Quran mereka mah udah, saya kasih 10 pertanyaan saja, kasih hadiah 1 miliar aja belum ada yang bisa jawab, Pak. Sampai sekarang mereka. Makanya saya bilang, bahkan Nabi kamu saja bangkit dari kuburnya, ketemu saya, minta mati lagi. Kalau saya tanya yang saya tanyain itu. Saya kan pernah bikin sayembara, sampai sekarang belum ada yang bisa jawab, Pak. Itu, Pak. Itulah. Gitu ya, Pak Benedik ya. Iya, apa bisa lagi, Pak? Yang kedua, ada sebenarnya 3 poin. Yang kedua begini, Pak Nabi ke-26. Jadi, saya melihat memang gerakan dari Zoom ini dan beberapa program-program itu luar biasa lah. Saya boleh katakan ini ibarat sebuah pemerintahan yang sudah menguasai dunia tanpa batas, kan begitu ya. Jadi negaranya itu sudah ada di Zoom ini dan Pak Nabi ke-26 lah yang menjadi presidennya, kan begitu, dan sudah menyusun. Ini bukan negara, tapi ini adalah jemaat, ini adalah gereja. Iya. Nah, gereja, Pak, karena gereja itu orang ya. Nah ini Pak, ini benar, terima kasih, ini bagus ya, mumpung saya ingat Pak. Jadi begini, gereja berkata, lo ngasih makan orang miskin tugasnya negara, oh salah. Ngasih makan orang miskin itu tugasnya gereja, bukan tugas negara. Itu buang, itu pandangan yang salah itu dari pikiran kita ya, hai para pendeta-pendeta. Ngasih makan orang miskin bukan tugas negara, tapi tugasnya gereja. Eropa dulu melarat ya, habis Perang Dunia Kedua. Korea dulu melarat, yang kasih makan siapa? Gereja. Akhirnya bangun negaranya, baru dibikin sistem, dialihkan kepada negara. Sampai hari ini gereja masih kasih makan orang miskin loh di Eropa loh. Gereja Katolik, gereja Pentakosta karismatiknya malah di sini garing, Pak. Oh, yang di sini aktif kasih makan orang miskin itu gereja-gereja yang dari kayak gereja PKN ya, gereja-gereja yang katanya nggak ada Roh Kudusnya itu ya. Terus sama gereja kalau di ini gereja evangelikal yang di Jerman itu yang rajin-rajin kasih makan itu, Pak. Rajin diakonia, Pak.
Di Perancis itu gereja Katolik itu tiap pagi dia pakai sop Pak, bagiin sop Pak. Apalagi kalau musim dingin ini pasti nanti ada mulai gerak tuh mereka. Itu gereja apa yang lakukan Pak? Luar biasa. Nah harusnya di Indonesia begitu, gereja yang kasih makan. Masalahnya gerejanya nggak tahu malu. Itu loh. Nah itu bukan tugasnya negara, makanya inilah gereja Pak. Kitalah gereja. Sebetulnya secara organisasi kita legal ya. Kita punya organisasi gereja di sini. Cuman kitalah gereja. Entah mau dari organisasi apapun Anda, kitalah gereja, kitalah yang tugasnya ngasih makan, kitalah yang melakukan perlindungan hukum kepada rakyat yang tidak dilindungi oleh negara, yang dilalaikan oleh negara, kita lindungi. Itulah gereja, tempat orang refugee Pak, lari. Dulu orang-orang yang teraniaya secara hukum larinya ke gereja Pak. Ingat film yang di Prancis, Les Miserables, saya nggak tahu cara bacanya ya, Les Miserables itu ya. Itu kan si penjahatnya kan lari ke gereja, kan sembunyi di gereja, di biara itu. Nggak bisa dikejar Pak. Sampai hari ini gereja di Eropa bisa menjadi tempat untuk refugee. Kalau dia ditolak oleh negara, dia bisa lari ke gereja, minta jadi church asylum. Jadi sebentar ya, namanya saya lupa namanya. Pokoknya dia di gereja itu, tapi dia nggak boleh keluar dari komplek gereja itu. Ya, nah itu gereja, dia minta perlindungan hukum di situ. Itu hukum nggak bisa sentuh dia, kudu di situ dilindungi gereja. Gereja bertanggung jawab atas orang ini. Begitu Pak. Nah itulah kita pengennya bikin LBH. Itu ayatnya ada di Lukas 18. Ya bagaimana seorang janda minta. Nah itu tugasnya gereja. Jadi ini bukan negara, tapi kita adalah gereja. Dan itu memang tugasnya gereja, Pak. Dan kita tidak ikut politik praktis, nggak boleh. Makanya kemarin ada beberapa teman minta saya menjadi toanya partainya mereka, Pak. Partai, saya nggak mau. Langsung saya tolak, udah cukup, jangan bujuk saya nggak mau. Masih nggak mau, cukup, saya nggak mau. Saya menghormati, tapi jangan. Sekali saya masuk, rusak kita semua pelayanan. Kita bukan negara, kita adalah gereja dari berbagai bangsa. Itu Pak. Nah, itu pertanyaannya bagus tadi itu Pak ya. Yang ketiga langsung. Yang kedua ini maksud saya begini, Nabi 26, yaitu bahwa memang secara diakonia sudah sangat luar biasa ya. Yang kedua mungkin secara marturia juga sudah luar biasa. Hanya barangkali begini, dalam kaitannya marturia ini, masukan saya, Nabi ke-26, kalau tadi saya melihatkan kelihatannya di komunitas ini, ada orang kelihatan galau masuk ke Zoom ini, sementara mereka di suatu tempat tidak cukup di Zoom ini atau pernyataan Bapak sebagai representasi untuk membackup mereka dalam kegalauan mereka, baik di gereja mereka yang mungkin mereka juga sudah mulai barangkali tidak, moodnya itu sudah hilang, atau ada problem internal keluarga. Kalau bisa sih lebih kepada marturiannya itu nanti, supaya di mana jika mereka ada di dalam Zoom ini atau dibuat link lagi, mereka-mereka ini nanti tertangani seperti halnya di organisasi diakonia itu ada nanti yang membackup gitu. Oh kita ada Pak. Kita sudah ada timnya. Kita ada timnya. Berarti tinggal nanti diarahin kepada tim yang sudah ada jika ada luar biasanya ya. Itulah luar biasanya dunia abad ke-21 ini ya. The world is in our hand. Coba bayangin ya, kalau misalnya ini juga kemarin ya, ini untuk para ini ya, para haters. Ayo dong, kalau kamu memang ini tolongin KC, kamu pulang dong. Wah, itu mau membangun Indonesia, kamu kok dari luar. Nah, itulah. Orang kalau pikirannya sudah maju ya, namanya Nabi ke-26 Pak. Cukup di remote Pak. Di remote kita sudah, di Zoom ini kita sudah kumpulkan lebih dari 3 miliar. Ya. Dari mana? Di remote saja. Kita sudah tolong banyak ya. Ada beberapa orang yang kita tolong juga. Di remote Pak. Kita bisa support itu dengan Mbak Fitri ya. Di Aceh. Sampai sekarang masih kontak dengan saya itu Mbak Fitri ya. Saya senang sekali Mbak Fitri ini orangnya luar biasa. Suaminya juga ya. Sampai sekarang masih kontak ya.
terus ya beberapa teman yang lain kita bisa bantu dengan remote. Luar biasa kan? Tapi bagaimana untuk orang-orang tadi ya yang bilang kayak Pak Yeti, ya kita ada Pak, kita ada, kita bikinkan grup WhatsApp-nya, dan di situ ada Pak Gogo, ada Pak Jimisun, ada banyak lagi Pak. Dan kita kan ada kelas evangelis Pak. Di kelas evangelis ini kita ada sekitar 200 orang ya. Kita kan ada 7 kelas, ya kan, ada 7 kelas, ada 200 orang, dan alumni-alumninya ini banyak yang di Indonesia juga yang saling mensupport satu sama lain, kita berjejaring, Pak. Itulah kaderisasi, kita didik, kita bimbing mereka, supaya mereka bisa melengkapi saudara-saudaranya yang lain. Itu kan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kan, pemuridan, menjadikan mereka semua murid Yesus. Tapi kita jadi mentornya. Nah, lalu saya fasilitasi apa segala macam apa yang dibutuhkan. Ya, lalu bagaimana cara actionnya, bagaimana kita punya Damaris. Nah, untuk Marturia kita punya Hagios. Untuk Diakonia kita punya Damaris. Untuk hal-hal perkara-perkara hukum kita punya Galarua. Ya, Damaris itu untuk perkara diakonia termasuk balai pengobatan itu ada di Damaris itu, Pak. Jadi kita sudah siapkan, Pak. Bukankah itu manajemen yang sederhana sebetulnya? Hanya tinggal niat apa enggak, mau all out apa enggak. Itu kan manajemen yang sederhana. Yang bikin ruwet itu kalau kita enggak all out alias korupsi, Pak. Jadi kita ruwet. Ini kan manajemennya sederhana sebetulnya. Dan kita semua itu dikontrol karena semua terbuka, Pak. Nggak bisa curang. Karena kita open semuanya. Gitu, Pak, ya. Oke, lanjut ya. Ini ya. Ini supaya ini karena sudah kurang 15 menit lagi kita harus berhenti.